Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hafizakil Agazi dengan nama dengan NIM 12011906162 berasal dari kelas T4409. Nah, di sini pada materi penelitian operasional ini saya akan menjelaskan design of radiation therapy problem. Nah, yang pertama itu ada contoh soal ini bisa kita lihat Mary baru saja didiagnosa memiliki kanker pada stadium yang lanjut. Nah, Mary memiliki tumor yang ganas di area kandung kemihnya. Mary itu nanti akan menerima perawatan medis yang canggih yang tersedia untuk memberinya setiap kesempatan yang memungkinkan untuk bertahan hidup. Nah, perawatan ini tuh mencangkup terapi radiasi ekstensif. Nah, terapi radiasi ini melibatkan penggunaan mesin perawatan sinar eksternal atau beam treatment machine ya, untuk melewatkan radiasi melalui tubuh pasiennya yang dapat memberikan banyak radiasi ke jaringan di dekat titik masuk daripada ke dekat titik keluarnya. Nah, si scatter atau hamburan juga menyebabkan beberapa pengiriman radiasi ke jaringan di luar jalur langsung berkasnya. Nah, karena si sel-sel tumor ini ya secara mikroskopis itu diselimuti antara sel-sel sehat. Dosis radiasi di seluruh wilayah tumor itu harus cukup besar untuk bisa membunuh sel-sel yang ganas, yang sedikit lebih radiosensitif namun cukup kecil untuk menyelamatkan sel-sel sehat. Nah, dan tujuan dari desain ini juga kita bertujuan untuk memilih kombinasi yang kombinasi beams atau laser yang akan digunakan dan intensitas masing-masing tersebut dosisnya untuk menghasilkan distribusi dosis yang terbaik. Setelah desain perawatan dikembangkan, itu diberikan dalam banyak angsuran tersebar selama beberapa minggu. Nah, untuk mengilustrasikan bagaimana sih teknik variabel buatan mengenai kendala fungsional dalam bentuk lebih besar sama dengan, kita akan menggunakan model perancakan terapi radiasi Mary. Nah, dari data ini kita dapat melihat tabel-tabel untuk dosis beam atau laser yang akan Mary gunakan. Kita dapat lihat terdapat itu areanya tuh healthy anatomy, critical tissue, tumor region, center of tumor, dosis beamnya atau lasernya itu 0,4, 0,3, 0,5, dan 0,6. Untuk beam 2-nya sendiri ada 0,5, 0,1, 0,5 juga, dan 0,4. Nah, untuk restriction atau pembatasnya itu diminimasikan, yaitu untuk critical tissue-nya itu kurang dari sama dengan 7. Nah, untuk tumor region itu sama dengan 6, dan untuk center of tumor itu lebih besar sama dengan 6. Nah, dari data tabel tadi dapat kita ubah ke bentuk linear programming model. Nah, untuk keterangannya sendiri, pertama keterangan untuk X1-nya itu yaitu the dose at entry point for beam 1 atau dosis untuk beam 1 atau laser 1 dalam satuan kilorats, dan X2-nya itu dosis untuk beam 2 atau laser 2 dalam satuan kilorats. Terus tadi itunya minimasi Z sama dengan 0,4 X1 tambah 0,5 X2. Terus pembatasnya sendiri dari yang tadi tumor-tumor yang pembatas pertamanya adalah 0,3 X1 tambah 0,1 X2 kurang lebih sama dengan 7. Untuk pembatas keduanya 0,5 X1 tambah 0,5 X2 sama dengan 6. Untuk pembatas 3 0,6 X1 ditambah 0,4 X2 lebih besar sama dengan 6. X1 dan X2 lebih besar sama dengan 0. Nah, dari bentuk tadi itu kita ubah ke bentuk standar lagi, yaitu dengan menambahkan 0x3 dan 0x4. Nah, terus pembatasnya juga diubah, yang pembatas 1 menjadi 0,3x1 tambah 0,3x2 tambah x3 ya, sama dengan 7. Untuk pembatas 3-nya 0,6x1 ditambah 0,4x2 dikurang x4 sama dengan 6. Di bawahnya juga diganti menjadi x1, x2, x3, dan x4 lebih besar sama dengan 0. Nah, dari bentuk standar itu kita ubah ke bentuk kanonik. Ditambahkan M, X5, dan M, X6. Terus pembatasnya juga berubah. Pembatas 2-nya menjadi 0,5 X1 tambah 0,5 X2 tambah X5 sama dengan 6. Pembatas 3-nya 0,6 X1 tambah 0,4 X2 dikurang X4 tambah X6 sama dengan 6.
di bawahnya menjadi X1, X2, X3, X4, X5, X6 lebih besar sama dengan 0. Nah, dari bentuk kanonik ini kita ubah ke tabel iterasi 1. Seperti yang kita tahu pada modul sebelumnya itu isi-isinya itu dapat dari pembatas yang tadi. Nah, ini tuh minimasinya 0,4 X1 tambah 0,5 X2 tambah 0 X3 tambah 0 X4 terus tambah MX5 tambah MX6. Nah, untuk Z-nya ini dari pembatas, terus Z-nya sendiri 0 dikali 7 tambah M kali 6 tambah M kali 6 sama dengan 12M. Untuk si row-nya itu 0,4 dikurang 0 dikali 0,3 tambah M kali 0,5 tambah M kali 0,6. Jadi 0,4 dikurang 1,1 M. Untuk X2-nya sendiri itu 0,5 dikurang 0 dikali 0,1 tambah M dikali 0,5 tambah M kali 0,4 sama dengan 0,5 dikurang 0,9 M. Untuk X3-nya 0 kali 0 dikurang 0 kali 1 tambah M kali 0 tambah M kali 0, 0. X4-nya 0 dikurang 0 kali 0 tambah M kali 0 tambah M dikali min 1 itu M. Untuk X5-nya juga sama 0 sama seperti tadi. X6-nya M dikurang 0 kali 0 tambah M kali 0 tambah M kali 1 yaitu 0. Nah, jadi bisa dilihat seperti ini versi satunya. Nah, kita cari yang paling, karena ini belum optimal, kita cari mana yang paling kecil yaitu 0,4 kurang 1,1 M. Nah, itu kita garis kuningin dulu, kita highlight. Ini berarti variabel yang akan masuk ke basi ini. Terus yang keluarnya itu kita rasiokan 7 dibagi 0,3 itu 21. Maaf, 7 dibagi 0,3 terus 6 dibagi 0,5 terus 6 bagi 0,6. Nah, paling kecil tuh rasionya yang ini, yang X6. Jadi yang masuk tuh X1, yang keluar tuh X6-nya. Nah, setelah itu kita obekkan bagaimanapun supaya si 0,6 menjadi 1, 0,5 menjadi 0, dan 0,3 tuh menjadi 0 juga. Nah, setelah diobekkan dapat dihasilkan seperti ini. Nah, karena ini bahwa baris C-nya tuh masih belum optimal, nah maka kita cari lagi yang mana yang paling kecil, yaitu 0,668 dikurang 0,83 M. Berarti variabel yang masuknya tuh X4. Nah, kita cari yang keluarnya dengan cara merasiokan konstan dan yang sudah di-highlight tadi, variabel yang masuknya. Itu 4 dibagi 0,58, 1 dibagi 0,83, 1,2, dan ini sudah tidak bisa lagi. Jadi yang paling kecil itu 1,2, yaitu 1 dibagi 0,8. Berarti yang variabel yang masuknya itu X4 dan variabel yang keluarnya itu X5. Nah, setelah kita mendapatkan ini, kita obekkan lagi bagaimana caranya supaya si 0,83 ini menjadi 1, 0,5 menjadi 0, dan negatif 1,67 itu menjadi 0. Nah, setelah diobekkan didapat iterasi tabel seperti ini. Karena ini sudah zero-nya itu sudah optimal semua, jadi kita sudah tidak ada variabel masuk dan variabel keluar lagi. Sehingga dari sini kita didapatkan kesimpulan yaitu X1 sini itu hasilnya itu 12, dan X2 karena tidak ada di sini menjadi 0, dan Z-nya itu masih Z-nya sama dengan 0,48, yaitu bisa dilihat dari rumus-rumus minimasi Z yang terdapat pada slide-slide sebelumnya. Jadi kesimpulannya itu the dose at the entry point for beam 1 atau dosis pada entry point beam 1 atau laser 1 yaitu 12 kilohertz, dan dosis at the entry point for beam 2 atau dosis pada laser 2 itu 0 kilohertz. Jadi entry dose atau dosis yang dimasukkan yang akan diserap oleh Holter anatomnya atau anatomi kesehatan itu 4,8 kHz. Sekian dari saya, Hafiz Zakil Agazi. Mohon maaf bila ada atau banyak kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.